Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elza Nuzula dengan NPM A1B025021 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Education Administration yang mencakup chapter 1 hingga chapter 12. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Materi ini dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Asti Putri Kartiwi dan Bapak Aldian Mas Putra. Baik, langsung saja kita mulai. Materi ini terdapat 12 pembahasan utama. Yang pertama yaitu sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan yang membahas perkembangan pengelolaan pendidikan dari masa ke masa. Yang kedua yaitu proses dan substansi pengelolaan pendidikan yang menjelaskan bagaimana proses manajemen pendidikan dijalankan. Yang ketiga, standar pengelolaan pendidikan yang berfungsi sebagai acuan dalam menjaga kualitas pendidikan. Yang keempat, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kelima, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang membahas peran guru dan staf dalam pendidikan. Yang keenam, pengelolaan peserta didik yang mencakup pengelolaan siswa mulai dari penerimaan hingga evaluasi. Yang ketujuh, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kedelapan, pengelolaan keuangan pendidikan yang membahas perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan. Yang kesembilan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat yang menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah dan lingkungan sekitar. Yang ke-10, pengelolaan peningkatan mutu pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Yang ke-11, supervisi akademik dan supervisi manajerial yang berfungsi untuk memastikan kegiatan pendidikan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan yang membahas peran pemimpin dalam menentukan kebijakan pendidikan. Pertama, kita mulai dari sejarah pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit dan dikelola oleh pemerintah kolonial. Contohnya, hanya anak bangsawan atau pegawai pemerintah yang bisa bersekolah. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai fokus pada pemerataan pendidikan seperti membangun banyak sekolah dan mengadakan pelatihan guru. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan bersifat sentralisasi. Artinya, semua kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat, misalnya kurikulum yang sama di seluruh Indonesia. Sedangkan pada era reformasi, terjadi desentralisasi, di mana sekolah dan daerah memiliki kewenangan lebih. Contohnya, sekolah dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan terdiri dari dua bagian, yaitu proses dan substansi. Dari segi proses, ada 4 tahap utama. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan, contohnya sekolah membuat program kerja. Kemudian perorganisasian, contohnya pembagian tugas guru. Pelaksanaan, contohnya kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, contohnya ujian atau penilaian. Sedangkan substansi meliputi kurikulum, pembelajaran, peserta didik, dan bimbingan konseling. Semua komponen ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Chapter 3, Standar Pengelolaan Pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan merupakan kriteria minimal dalam mengelola sekolah. Tujuannya agar kegiatan pendidikan berjalan efektif, efisien, dan terarah. Contohnya, sekolah harus memiliki rencana kerja, struktur organisasi, dan sistem evaluasi yang jelas. Dengan adanya standar, kualitas pengelolaan sekolah dapat lebih terjamin. Adapun tujuan dari standar pengelolaan pendidikan, yang pertama yaitu memastikan setiap satuan pendidikan memiliki sistem pengelolaan yang baik. Yang kedua,
yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik. Kemudian, chapter 4 yaitu pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam pembelajaran, seperti daftar mata pembelajaran dan materi. Sementara itu, pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa. Contohnya, diskusi, presentasi, atau tanya jawab di kelas. Pembelajaran yang baik harus berpusat pada peserta didik agar mereka lebih aktif dan berkembang. Chapter 5, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan adalah manajemen sumber daya di sekolah. Contohnya, merekrut guru sesuai kebutuhan, mengadakan pelatihan, dan melakukan evaluasi kinerja. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga yaitu membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan produktif. Yang terakhir yaitu mengelola tenaga pendidik secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu chapter 6, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik mencakup seluruh kegiatan dari penerimaan hingga kelulusan. Contohnya, penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan disiplin. Adapun tujuan dan tantangan pengelolaan peserta didik, yang pertama yaitu mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa, yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang ketiga meningkatkan prestasi dan kedisiplinan siswa. Tantangan yang dihadapi antara lain perbedaan latar belakang siswa dan perkembangan teknologi. Chapter 7 yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya, buku, komputer, alat peraga, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas pendukung seperti gedung, sekolah, ruang kelas, dan lapangan. Keduanya sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Masuk ke chapter 8, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses perencanaan dan penggunaan dana sekolah. Contohnya, dana digunakan untuk membeli buku, memperbaiki fasilitas, atau kegiatan sekolah. Pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Chapter 9 yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah kerjasama antara sekolah dan lingkungan sekitar. Contohnya, rapat dengan orang tua, kegiatan gotong royong, dan dukungan dari masyarakat. Adapun prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, integrity, yaitu informasi yang disampaikan harus jelas dan jujur. Yang kedua, continuity, yaitu hubungan dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga, coherence, yaitu informasi yang diberikan harus lengkap. Dan yang keempat, simplicity dan adaptability, informasi yang mudah dipahami dan sesuai kondisi masyarakat. Selanjutnya, chapter 10, pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Contohnya, pelatihan guru, penggunaan metode pembelajaran yang menarik, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Ini bertujuan agar hasil belajar siswa semakin baik. Adapun strategi peningkatan mutu pendidikan, yang pertama yaitu peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. Dan yang keempat yaitu kerjasama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Di chapter 11 ini, kita akan membahas supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Contohnya, kepala sekolah mengamati guru saat mengajar. Sedangkan supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan sekolah. Contohnya, mengecek administrasi dan program kerja. Keduanya penting untuk evaluasi dan perbaikan. Yang terakhir, di chapter 12, kita akan membahas kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Contohnya, kepala sekolah mengatur guru dan program sekolah. Adapun tipe kepemimpinan yang pertama yaitu otoriter, semua keputusan dari pemimpin. Yang kedua, demokratis, melibatkan anggota. Yang ketiga, laissez-faire, memberikan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu pseudo-demokratis, terlihat demokratis tetapi tetap dikontrol. Setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun yang dapat kita simpulkan dari materi 1 hingga materi 12 tadi, yaitu pengelolaan pendidikan merupakan proses yang saling berkaitan dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek penting seperti kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik, peserta didik, sarana, prasarana, serta keuangan pendidikan. Semua aspek tersebut harus dikelola dengan baik, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan juga didukung oleh kerjasama antara sekolah dan masyarakat, serta adanya supervisi dan kepemimpinan yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikianlah presentasi mengenai pengelolaan pendidikan dari chapter 1 hingga chapter 12. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan pendidikan yang baik dan efektif. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.